Halo, balik lagi di Puspita Study Corner. Video kali ini adalah video pembahasan soal-soal kimia kelas 12 semester ganjil. Nah, video ini tuh untuk membantu teman-teman mengevaluasi lagi materi kimia yang semester ganjil kemarin sebelum beranjak ke semester 2. Ada 6 soal yang akan dibahas di video kali ini, yang terdiri dari soal koligatif larutan, kemudian soal penyetaraan redox dan stoikiometri redox, kemudian soal sel volta, sel elektrolisis dan hukum Faraday, dan yang terakhir adalah soal tentang kimia unsur. Kalau teman-teman mau nyoba ngerjain dulu, videonya bisa di-pause aja ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal yang pertama, yaitu soal koligatif larutan. Soal nomor 1, sejumlah 100 gram senyawa non-elektrolit yang tidak menguap jika dilarutkan ke dalam 1 mol CCl4 mempunyai tekanan uap 75 mmHg pada 295 K. Tekanan uap CCl4 murni pada temperatur yang sama adalah 100 mmHg. Kemudian di sini ada 4 pernyataan, kita memilih mana di antara 4 pernyataan ini yang benar. Oke, ini tentang koligatif ya soalnya. Nah, untuk soal-soal koligatif, pertama kita harus identifikasi dulu mana yang bertindak sebagai zat terlarutnya dan mana yang bertindak sebagai zat pelarutnya. Berdasarkan informasi soal di sini, senyawa non-elektrolit dilarutkan ke dalam CCl4. Berarti yang terlarut ini adalah senyawa non-elektrolit di mana jumlahnya ini dalam satuan gram ya, adalah 100 gram. Kemudian yang pelarutnya di sini adalah CCl4. Jumlahnya dalam satuan mol, di sini adalah 1 mol. Kemudian ada informasi lagi, di sini mempunyai tekanan uap 75 mmHg. Jadi pada saat zat non-elektrolitnya dilarutkan ke dalam CCl4 yang merupakan zat pelarut, di sini tuh mempunyai tekanan 75 mmHg. Artinya yang 75 mmHg ini adalah tekanan uap larutan. Karena kan hasil pencampuran ya zat terlarut dalam pelarut. Selanjutnya, diketahui tekanan uap CCl4 murni pada temperatur yang sama adalah 100 mmHg. Nah, karena di sini adalah CCl4 aja, di mana CCl4 itu adalah pelarut, berarti yang 100 mmHg ini adalah tekanan uap pelarut murni atau simbolnya adalah P0. Ini 100 mmHg. Oke, kita cek pernyataan pertama. Di sini kan nomor 1, penurunan tekanan uap, ini uap ya. Penurunan tekanan uap larutan sama dengan 25 mmHg. Nah, penurunan tekanan uap larutan itu delta P bisa dihitung dari P0 dikurangi P, karena di sini ada datanya ya, lengkap. Bisa juga dihitung pakai rumus XT dikali P0. Nah, kita pakai rumus yang pertama karena P0-nya udah diketahui, P-nya juga udah diketahui. P0-nya 100, P-nya 75, berarti delta P-nya 25 mmHg. Pernyataan satunya benar ya. Selanjutnya pernyataan 2, fraksi mol zat terlarut sama dengan 0,25. Fraksi mol zat terlarut itu simbolnya XT. Nah, rumus dari XT ini kan NT, kalau ini T berarti di atasnya NT. Di bawah ini adalah total. Jadi apa aja dalam larutan itu. Di sini kan adanya terlarut sama pelarut ya. Berarti di sini tuh NT dan NP. Cuman kalau kita pakai rumus ini, yang zat terlarut ini kan hanya diketahui masanya aja, nggak ada MR-nya. Berarti nggak bisa dihitung pakai rumus ini. Kita bisa hitung pakai rumus yang lain dari delta P ya, karena di sini kan delta P-nya tadi udah dihitung, dapatnya 25. Pakai rumus yang XT, ini pakai rumus yang delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, delta P-nya ini 25, XT-nya nggak tahu ya, kemudian P0-nya tadi 100. Jadi diperoleh XT sama dengan 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, ini pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3, jika suhu dinaikkan, tekanan uap lebih tinggi dari 75 mmHg. Nah, di sini aku review dulu. Tekanan uap itu kan
kecenderungan zat untuk menguap ya. Jadi kalau tekanan uap tinggi, ini berarti mudah menguap. Kemudian kalau tekanan uapnya rendah, berarti ini kan sulit untuk menguap. Nah, jika suhu dinaikkan, otomatis kan penguapan lebih mudah nih terjadi ya kan, lebih cepat mendidih kan. Kalau misalkan kita asumsikan memasak air, suhunya dinaikkan, itu proses penguapannya lebih cepat. Nah, berarti kalau proses penguapan lebih cepat, ini kan artinya dia mudah menguap kan kalau suhunya dinaikkan. Jadi kalau awalnya dia punya 75 mm Hg, kemudian suhunya dinaikkan, itu akan lebih mudah menguap sehingga artinya tekanan uapnya itu akan lebih tinggi daripada 75 mm Hg. Jadi pernyataan 3 ini benar. Kalau suhunya tinggi, dia semakin mudah menguap. Maka nilai P-nya akan tinggi juga. Oke, selanjutnya untuk pernyataan 4, semakin banyak jumlah senyawa elektrolit yang dimasukkan, tekanan uap akan semakin rendah. Nah, di sini kan untuk soal-soal koligatif, di situ ada terlarut dan pelarut. Di mana zat terlarut ini itu sifatnya adalah menghalangi pergerakan dari zat pelarut. Zat terlarut ini akan menghalangi proses penguapan, pembekuan, dan mendidih. Nah, semakin banyak jumlah senyawa elektrolit, jadi di sini aku tulis aja, kalau zatnya ini semakin banyak, artinya apa? Ini kan penghalangnya juga semakin banyak kan. Jadi semakin banyak zat terlarut, penghalang semakin banyak. Sehingga kalau dia penghalangnya semakin banyak, itu akan menghalangi proses penguapan. Sehingga ini penguapannya akan semakin sulit. Nah, kalau penguapan sulit berarti P-nya akan kecil gitu kan ya. Karena kalau P kecil itu artinya kan sulit menguap. Balik lagi tadi kita baca lagi ya, ini semakin banyak jumlah senyawa elektrolit yang dimasukkan, tekanan uap semakin rendah. Nah, ini udah sesuai. Tadi kan kalau zatnya banyak, tekanan uapnya rendah ya. Jadi pernyataan 4 ini juga benar. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah E. 1, 2, 3, 4 benar. Soal nomor 2, diketahui reaksi redoks A7+ plus C2O4 2- menghasilkan A++ CO2. Jika reaksi dari 1 mol ion logam A7+ menghasilkan 5 mol gas CO2, bilangan oksidasi ion A di akhir reaksi adalah, jadi yang ditanyakan X-nya. Nah, soal penyetaraan redoks ini itu agak berbeda dengan soal redoks pada umumnya. Karena biasanya kan soal reaksi redoks itu yang ditanyakan adalah koefisien saat setara. Nah, ini dibalik. Yang ditanyakan adalah biloks akhir setelah setara. Artinya, koefisien saat setaranya pastinya udah diketahui. Di sini kan soalnya dibalik ya. Koefisien saat setara itu ditunjukkan dari perbandingan mol yang diketahui di sini. Nah, aku tuliskan, jadi perbandingan mol untuk soal-soal seperti ini ya. Perbandingan molnya itu adalah sama dengan perbandingan koefisien reaksi pada saat setara. Pertama kita tulis ulang dulu reaksinya. Di sini ada A plus 7 ditambah C2O4 2- menjadi AX plus CO2. Selanjutnya di sini ditentukan ya biloks masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini A-nya plus 7, kemudian C2O4 kan yang berubah C-nya ya. Nah, kalau ada indeksnya kayak gini, C2, C4, atau C3, nah itu yang kita hitung adalah per indeksnya, jadi bukan C-nya. Ini C2-nya yang dihitung, itu nanti lebih mudah prosesnya. Nah, di sini kan C2O4 2-, 1 O-nya min 2. Berarti nilai C2-nya di sini adalah plus 6. Aku yakin kalian pasti udah bisa ya untuk menghitung biloks di sini. Kemudian di sini X belum diketahui. Kemudian biloks C di sini plus 4 ya, karena kan 1 O min 2 ya. Jadi ini plus 4. Selanjutnya kita cari koefisien awal dengan cara menyamakan jumlah unsur di ruas kiri dan kanan. A-nya sama-sama 1, jadi koefisien awalnya A ini 1.
Kemudian C di kiri 2, di kanan baru 1, berarti di sini dikali 2. Sehingga yang awalnya plus 4 ini kita coret, jadi plus 8 ya, karena kan dikali 2 ya. Bedakan koefisien awal dengan koefisien saat setara. Ini yang kita cari berdasarkan jumlah unsurnya yang berubah biloks ya. Unsur yang berubah biloks aja yang disamakan itu adalah koefisien awal, sedangkan yang perbandingan mol di sini adalah perbandingan koefisien saat setara, jadi pada saat akhir. Selanjutnya kita tentukan selisih biloksnya. Yang C ini dari plus 6 ke plus 8 ini selisihnya 2, kemudian yang A ini selisihnya adalah 7 min X. Yang C ini berarti mengalami oksidasi ya, oksidasi 2, berarti kalau yang C ini oksidasi, yang A ini pastinya reduksi, karena kan selalu berlawanan ya. Selanjutnya, di sini perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien saat setara. Perbandingan molnya, yang A7 plus ini 1 mol, menghasilkan 5 mol gas CO2. Berarti pada saat setara, CO2-nya ini 5, yang A-nya ini 1. Ini tulis aja 1 ya, 1 dan 5. Nah, selanjutnya kita lihat dari koefisien awal ke koefisien saat setaranya ini dikali berapa? Berarti kan dari 2 ke 5 ini dikali 2,5 kan? Jadi yang garisnya C ini, yang oksidasi 2 ini itu dikali angka yang sama, berarti ini juga dikali 2,5. Selanjutnya yang A, ini koefisien awalnya 1, saat setaranya juga tetap 1, berarti kan ya udah tetap kan dikali 1, berarti selisih reduksinya ini ya udah dikali 1. Konsep selanjutnya adalah selisih oksidasi dan selisih reduksi setelah dikalikan itu harus sama. Berarti di sini 2 dikali 2,5 sama dengan 7 min X. Gitu ya. Berarti 2 dikali 2,5 sama dengan 5, ini 7 min X. Diperoleh X-nya sama dengan 2. Nah, jadi bilangan oksidasi ion A di akhir reaksi adalah plus 2. Soal nomor 3 pada reaksi redoks berikut. Di sini reaksi redoksnya belum setara. Yang ditanyakan adalah elektron yang terlibat dalam reaksi. Elektron yang terlibat ini gampangnya ya, itu adalah KPK dari selisih reduksi dan selisih oksidasinya. Jadi kalian nggak usah ngerjain pakai setengah reaksi karena kan panjang banget ya untuk menentukan elektron yang terlibat. Cukup hitung selisih reduksinya berapa, kemudian selisih oksidasinya berapa, terus cari deh KPK-nya. Nah, di sini biar gampang, soalnya aku tulis ulang. Pertama kita hitung dulu ya, tentukan dulu biloks masing-masing unsur di sini. Jadi biloks unsur yang mengalami perubahan. Nah, di sini tuh ada AS2S3, di mana dalam urutan nilai-nilai biloks, ini kan nggak ada nih, nilai biloks AS itu berapa, S itu berapa ya kan. Nah, kalau kayak gitu, ini bisa diionisasi aja. Kalau diionisasi, berarti kan AS2S3 ini diionkan, dia kan jadi AS3 plus dan S2 min ya. Berarti satu AS-nya nilainya 3 plus dalam senyawa ini, dan satu S-nya itu nilainya 2 min. Nah, tadi kan aku udah bilang ya, kalau ada indeksnya yang kita hitung itu adalah biloks per indeks aja. Itu lebih mudah ya. Jadi di sini kan 1 AS-nya 3 plus. Di sini ada 2 AS, berarti langsung aja AS2-nya ini tuh plus 6. Kemudian 1 S-nya kan 2 min. Di sini ada 3 S, berarti S-nya min 6. Selanjutnya, untuk HNO3 yang kita hitung adalah biloksnya N. Nah, biloks O di sini sudah diketahui ya, 1 O-nya min 2, kemudian biloks H-nya itu plus 1. Jadi bisa dihitung biloks N-nya ini dalam senyawa ini adalah plus 5. Kemudian untuk yang AS, di sini O-nya min 8 ya, totalnya min 8, hanya 3, berarti AS-nya plus 5. Untuk yang di sebelah kanan, nah di sini yang kita hitung adalah S-nya. S-nya plus 6 ya. Nah ini berubah nih, S di kiri min 6, S di kanan plus 6.
Kemudian AS-nya juga berubah. Kemudian N di sebelah kanan ini plus 4. Oke, ini bilox masing-masingnya. Kemudian kita samakan ya. Di sini kan di sebelah kiri AS-nya ada 2, di sebelah kanan AS-nya ada 1. Berarti ini disamain dulu 2, sehingga bilox di sini jadi plus 10. Selanjutnya S di kiri ada min 6, jumlahnya 3 ya, kemudian di kanan masih 1, berarti biar sama ini dikali 3, sehingga bilox ini yang plus 6 ini jadi plus 18. Oke, selanjutnya yang N ini jumlah di kiri 1, di kanan 1, jadi nggak ada masalah ya, jumlahnya udah sama. Selanjutnya kita tentukan selisih redoxnya. Untuk yang AS di sini dari plus 6 ke plus 10 ini mengalami kenaikan, berarti oksidasi 4. Kemudian yang S ini dari min 6 ke plus 18, berarti oksidasi juga. Oksidasinya 24 ya, karena kan 18 dikurangi min 6. Selanjutnya untuk yang N ini dari plus 5 ke plus 4, berarti turun, ini reduksi 1. Nah, karena di sini ada 2 oksidasi dan 1 reduksi, yang oksidasinya dijumlah. Oksidasi sama dengan 24 ditambah 4, berarti total yang oksidasi 28. Kemudian yang reduksi di sini 1. Yang ditanyakan adalah elektron yang terlibat, di mana elektron yang terlibat itu adalah KPK dari selisih reduksi dan oksidasi. Berarti ya udah langsung aja di sini KPK dari 28 dan 1. Nah, berarti 28. Kalau KPK dari 28 dan 2 juga 28, ya kan? Berarti ini D.